berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersekutu untuk merayakan peringatan hari kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dunia. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang kita akan masuk ke persekutuan yang kudus bersama dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita mendekat dan merendahkan diri di hadapannya, sebab terang telah bersinar di dalam kegelapan. Kita angkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi, sudah tiba hari raya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
nyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Berialah di hadapannya, demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami datang ke hadapan-Mu menyesali dan memohon keampunan dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melanggar hukum-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Janganlah kiranya Engkau mengingat dosa dan kejahatan kami. Lapangkanlah hati-Mu dan ampunilah kami. Di hari yang kudus ini, kami mengingat kelahiran anak-Mu Yesus Kristus di kandang domba di Betlehem. Dia mengambil rupa seorang hamba dan memasuki kehidupan manusia berdosa untuk diselamatkan. Namun, kami mengaku bahwa kami tidak membuka hati dan pikiran kami untuk menjadi tempat bagi-Mu. Sebaliknya, keinginan duniawi yang menguasai hati dan pikiran kami. Ya Tuhan,
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya benarlah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Begitu baik dan indahnya dunia ini dan segala isinya. Tetapi sekarang udara yang kita hirup semakin kotor karena pencemaran. Nyanyian-nyanyian burung di udara pun semakin berkurang, sebab manusia telah merusak hutan demi kepentingan orang-orang tertentu. Kedamaian pun sudah semakin susah didapat oleh karena perang, kuasa, dan harta. Timbulnya penderitaan oleh karena angin ribut dan banjir, tangisan karena kemiskinan, kesewenang-wenangan, dan penindasan terhadap sesama, dan segala tindakan dosa. Semuanya itu karena manusia sudah semakin jauh dan tidak mengasihi Allah dan manusia. Sampai saat ini, seluruh dunia masih mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang-orang yang meninggal dunia. Kehidupan perekonomian menjadi kurang baik, tidak bisa beribadah di gereja, dan merayakan Natal pun tidak bisa dilakukan seperti biasanya, dan berbagai kesusahan lainnya yang kita hadapi pada saat ini. Kasihanilah kami Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya kami tidak hidup dalam ketakutan dan putus asa karena kehidupan ini. Jadikanlah kami pembawa terang
Tetapi kegelapan sering meliputi bumi ini, dan iblis pun sering mengikat banyak manusia, merusak jiwa manusia, merusak imannya dan pengharapannya kepada Allah, merusak rumah tangga, mempengaruhi anak-anak supaya tidak berkenan kepada firman Tuhan. Walaupun penderitaan semakin banyak kita hadapi di dunia ini, ingatlah Tuhanlah yang menyertai kita. Walaupun perilaku manusia semakin jahat di dunia ini, ingatlah karena itulah Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menerangi jiwa yang tinggal di dalam kegelapan. Oleh karena itu, bagaimanapun situasi kehidupan yang kita hadapi sekarang, susah ataupun senang, bukalah hati kita menerima Tuhan supaya Dia lahir dalam hati kita. Terimalah juru selamat kita. Terang lilin ini menjadi simbol perjanjian kita pada malam ini untuk tidak berbuat dosa dan bersedia mengampuni. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang."
Bersukacitalah sebab Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat telah bersama dengan kita. Terimalah Dia di hati kita yang terdalam dan jadilah saksinya di dalam hidup kita. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dalam darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman Natal Umum 24 Desember 2021. 1. Natal pertama 25 Desember dan perjamuan kudus. Besok Sabtu 25 Desember 2021, gereja kita akan melaksanakan perayaan Natal pertama sekaligus pelayanan sakramen perjamuan kudus. Ibadah perayaan Natal pertama ini akan dilaksanakan pada pukul 7 WIB, pukul 9.30 WIB, pukul 12 WIB, dan pukul 17 WIB. Sakramen perjamuan kudus
2. Perayaan Natal kedua, Minggu 26 Desember 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah perayaan Natal kedua. Jadwal ibadah akan dilaksanakan 4 kali, yaitu pukul 7 WIB sekaligus pelayanan sakramen baptisan khusus, pukul 9 WIB, pukul 11 WIB sekaligus ibadah pajak bonon situa, dan pukul 17 WIB. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk memperhatikan dan mengikuti ibadah sesuai jadwal. 3. Area perparkiran. Diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk menjaga ketertiban perayaan Natal, maka area perparkiran dialihkan ke samping gereja selama perayaan Natal 24 Desember sampai dengan 26 Desember 2021. 4. Penyampaian amplop persembahan kebaktian Natal keluarga. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan amplop persembahan kebaktian Natal keluarga melalui dua wilayah masing-masing, atau dapat diserahkan pada saat penyampaian persembahan di gereja, atau dapat ditransfer ke rekening kurir. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada bendahara kuria gereja kita. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amen.
firman Tuhan pada ibadah kita pertemuan Nurani pada saat ini sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-11. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan bercantik. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagalan tubuh. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan hari ini karena kita diberikan kesehatan, diberikan juga hati, jiwa yang mau datang berbagi kepada kita. Kita semua sehat, itu sebabnya kita bisa beribadah pada hari ini, pertemuan Nurani. Walaupun malam itu tiba, tapi ditetapkan gereja kita namanya pertemuan Nurani, sulit diterjemahkan di dalam bahasa Bali. Tetapi begitulah kesepakatan kita semua. Kita mau beribadah karena kita ingat, kita tahu situasi dan kondisi kita bersama di jemaat kita. Kita bersukacita karena Allah menjadi manusia, lahir di kandang domba di Bethlehem. Tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap. Itulah yang kita rayakan hari ini, merayakan keselamatan kita. Haleluya. Betapa baiknya, layak dan indah untuk memuji-muji Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Itulah yang diingatkan kepada kita hari ini. Kita bernyanyi, bersyukur, bersukacita karena Tuhan Allah kita, Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kita. Namun saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, perlu sungguh sangat kita renungkan hari ini. Mengapa kita harus bernyanyi memuji-muji Tuhan? Mengapa kita harus bernyanyi kepada Tuhan? Umat yang dikasihi Yesus Kristus, saya hanya mau memberikan satu contoh atau ilustrasi bagi kita ya, untuk merenungkan bagaimana kita layak untuk memuji Tuhan dan harus memuji Tuhan dengan menyadari siapa kita dan siapa Allah. Pernahkah atau mungkin pernah ya di tengah-tengah persaudaraan kita, pernahkah kita tahu ada orang yang punya penyakit serius
biasanya orang-orang yang demikian, orang-orang yang sangat-sangat terlalu tinggi harga dirinya, dan dia merasa sangat percaya diri, dan dia percaya dia bisa menyembuhkan dengan kekuatannya, dengan kemampuannya apa yang dia alami, dia bisa mengatasi penyakit. Karena kalau dia minta tolong kepada orang lain, mungkin dia menganggap dirinya menjadi sebagai orang yang lemah dan dia merasa malu. Bahkan mungkin ketika ada orang mau mengatakan supaya dia berbagi, dia malah marah, menolak. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika tahu ada penyakit yang sangat serius, sesungguhnya semakin cepat untuk berobat, semakin besar kemungkinan untuk baik, semakin besar harapan untuk sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini hanya contoh ya. Ketika kita menyadari betapa beratnya dosa kita, kalau kita menyadari, maka cepat-cepatlah datang kepada Tuhan tapi karena semakin kita datang, maka semakin besar pengharapan kita untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, kita mendengarkan dari teks firman Tuhan hari ini apa yang dikatakan di dalam ayat 10. Sesungguhnya Tuhan Allah kita itu tidak suka, tidak senang kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Apa kira-kira maksudnya? Mengapa harus dikatakan oleh pemazmur hari ini dan diperdengarkan kepada kita? Kegagahan kuda yang dimaksudkan di situ bagaimana kuda perang. Demikian juga kaki laki-laki. Gak mungkin Tuhan tidak suka ya, hanya kepada tangannya, hanya kepada kakinya. Tapi apa yang dimaksudkan di sini itu kaki para prajurit yang maju ke medan perang. Artinya apa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus? Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang kalau kita bergantung, bersandar kepada pikiran kita semua. Tuhan tidak mau kita berpikir diri kita semuanya bisa, hebat, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Namun Tuhan padahal kita berbincang mengandalkan kekuatan, kehebatan dan keperkasaan. Tuhan tidak suka melihat orang-orang yang sombong, orang yang mengandalkan dirinya, kekuatannya, kemampuannya. Itu orang yang sombong. Kalaupun ada kekuatan yang kita miliki, kalaupun kita kuat karena kita masih muda, tenaga masih hebat, kalaupun kita kuat karena kita punya uang banyak, kita kuat karena pendidikan kita tinggi, kita kuat karena kita pintar, tapi semua kekuatan itu tidak dapat memberikan keselamatan kepada kita. Hanya Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Dan memang kecenderungan kita manusia ini, sadar atau tidak, kita sering hanya melihat bagian luar. Orang rumput bujur peda. Kalau kita sudah melihat Wilna, Didia Jamuan, Bostang Limporo, Alfa Sinamo, Pangkat Amrao, Hasanakun. Kekuatan materi itulah yang dilihat oleh orang-orang. Dan hal-hal yang lurus bisa menjadi berubah sekitar mata. Maka kami
yang kejumai bola di bereng di bengkek ringgit sitio suara kata nenek moyang kita. Mau kejumai ditawan oleh kegagahan, keperkasaan, kekuatan, kehebatan dunia ini mati. Umat yang dikasih Yesus Kristus diingatkan dalam nomor rohani ibadah yang akan tulis nomor lagi jambal. Tentu kita suka dengan itu kan? Coba bayangkan kalau Tuhan Allah kita itu senang-senang saja, main-main saja melihat orang yang sombong, orang yang membanggakan dirinya, bagaimana kita yang tidak punya apa-apa? Tuhan tidak suka. Dan apa yang tidak Tuhan suka, ya pasti itu akan membawa kebinasaan. Kita bernyanyi karena Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Deus Jehovah. Kita bernyanyi hari ini pada malam kita mengingat kelahiran, kita mengingat keselamatan kita, kita bersyukur bernyanyi kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu juga Tuhan yang mengasihi. Dikatakan di dalam teks kita hari ini, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Tuhan membantu luka-luka mereka. Umat yang dikasih Yesus Kristus, siapa itu orang-orang yang patah hati yang disebutkan oleh pemazmur firman Tuhan hari ini? Apakah orang-orang yang patah hati karena ditolak cintanya? Bukan itu. Orang-orang yang patah hati karena kecewa oleh orang-orang di dunia ini, bukan itu yang dimaksudkan di sini. Umat yang dikasih Yesus Kristus, Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, membantu luka-luka mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berduka. Dan orang-orang yang sungguh menyadari tidak ada kekuatan apapun yang dia miliki lagi. Maha studi keberaniannya. Karena dia menyadari, menyesali dosa-dosanya. Itulah yang disembuhkan, yang dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang menyesali dosa-dosanya. Karena dia menyadari betapa Tuhan sudah aku abaikan, betapa Tuhan sudah merendahkan dengan pola hidupku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang patah hati di sini adalah kebalikan dari orang-orang yang sombong itu, orang-orang yang keras hati. Saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, perbedaan dua orang ini dapat kita lihat, dan mungkin kita mau mencoba melihat pada diri kita masing-masing. Apakah aku orang sombong, atau apakah aku orang yang patah hati? Itu dapat kita bedakan ketika diperhadapkan kepada dosa. Orang yang sombong, ketika diperhadapkan dia kepada dosanya, dia malah membela diri. Dia merasa hatinya dan menolak untuk bertobat. Tetapi orang-orang yang patah hati, ketika diperhadapkan kepadanya dosa-dosanya, dia menangis, dia menyesali, dan dia merasakan derita yang amat sangat seperti Daud. Ketika nanti Tuhan datang mengingatkan dosanya, dia malu, dia menangis menyesali dosanya, karena dia tahu setiap dosa yang dia lakukan membuat Allah murka. Tapi Tuhan, Allah kita, itu sebabnya kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang mau memulihkan, yang mau menyembuhkan setiap luka karena dosa. Umat yang dikasih Yesus Kristus, ketika kita menyadari betapa berat dosa yang kita lakukan,
ketika kita menyesali semua kejahatan yang kita lakukan, inilah yang bisa menimbulkan pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan itu semua sederhana sebenarnya. Tidak sulit seperti dikatakan Thomas. Sederhana diberitahukan di sini siapa Tuhan kita bagi kita. Siapa Tuhan yang kita nyanyikan, yang kita persetujukan ini. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada 4 orang anak suka mau berdoa bersama dengan saya. Lalu pada masa-masa Natal ini dia berpikir, dia bertanya kepada saya, katanya begini, "Ini pendeta," katanya, "apa?" Mungkin karena dia membayangkan perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Lalu dia tanya begini, "Berapa umur Tuhan?" Maksudnya mungkin mau merayakan umur keberapa lah Tuhan sekarang. Bagaimana kalau menjawab anak ini dengan pertanyaannya? Jangan sampai salah. Lalu saya mencoba menjelaskan, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tuhan yang pertama dan terakhir, awal dan akhir. Lalu dia katakan dengan sangat sederhana, itulah saya juga berdecak kagum anak-anak sekarang yang banyak sekali pengetahuannya. Lalu dia katakan, berarti Tuhan itu infinity ya dikatakan. Yes, tidak ada habis. Saya berpikir dalam hati, jangan-jangan ibunya juga nggak tahu arti infinity ini. Lalu saya tanya ibunya, betul, dia tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Allah Tuhan kita, Allah yang tidak terbatas. Dia sungguh luar biasa, sungguh maha kuasa. Dikatakan di dalam teks kita, Dia yang tahu nama-nama bintang. Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang merajai seluruh isi bumi. Ibadah mengukupi langit marite ombung, dikatakan di dalam teks kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Allah yang tidak terbatas memperhatikan seluruh kehidupan ciptaannya. Itulah yang kita tanyakan, itulah yang kita nyanyikan pada saat kita mengingat keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia memberikan hujan, Dia memberikan makan untuk semua yang hidup. Bahkan Dia memberikan makan anak-anak bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita menyadari ini, mengingat ini, Allah Tuhan kita, Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, dan ada yang sulit baginya. Kalau seorang perempuan yang tidak menikah, gadis perawan Maria melahirkan, itu tidak terlalu sulit bagi Tuhan Allah. Dia maha kuasa, tidak terbatas. Dan inilah yang terus
perubahan yang terjadi karena keserakahan manusia. Tapi mari kita ingatkan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang tidak terbatas. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, yang memahami Allah yang tidak terbatas, memperhatikan seluruh kehidupan kita, Dia menyatakan kuasa dan kekuatannya, tujuannya untuk kehidupan kita. Dari anak-anak yang hidup di Marono, bagaimana kita setiap orang percaya mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah kita yang tidak terbatas itu. Dan inilah dasar kekuatan bagi kita untuk terus menyanyikan Tuhan. Di dalam Tuhan keselamatan. Kristus yang lahir di kandang domba di Betlehem, Dia juga diberikan Allah kepada kita untuk memperbaiki segala dosa atau segala kehancuran akibat dosa. Semua yang rusak karena dosa diatur Yesus Kristus. Maka langsung maka Kristau di bagasan parsalatan di bulan nomor 4 di dalam Yesus Kristus. Allah mengasihi, mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Dia memikul semua dosa kita. Yesus yang lahir dari Maria, Immanuel, Allah menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia hadir di seluruh kehidupan kita, di seluruh waktu. Dia hadir dan Dialah Yesus, harapan, pengharapan kita selama-lamanya. Dia memberikan firman-Nya, bahkan Dia memberikan kepada kita firman yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Mana firman yang kelihatan itu yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita? Sakramen, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Itu diberikan kepada kita untuk pengampunan dosa kita. Besok seperti kita dengarkan hari pengumuman, kita akan menerima perjamuan kudus, firman yang kelihatan, pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Karena itu, mari kita semua mempersiapkan hati kita, unang neang orang. Siapa yang layak menerima perjamuan kudus? Yang percaya kepada firman yang mengatakan dosamu diampuni. Inilah tubuhku, inilah darahku yang diberikan untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita menyesal dengan setiap dosa yang kita lakukan? Apakah kita masih tetap anggap remeh, abai kepada Tuhan? Apakah kita masih hanya memikirkan diri kita sendiri? Apakah kita masih tetap mau menggantungkan semua hidup kita kepada kemampuan kita sendiri? Kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita bersyukur, mari kita bernyanyi, karena Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang tidak suka kepada kesombongan, tetapi Tuhan yang sangat suka, senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Mari kita bernyanyi, menyanyikan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah sukacita kita kepada Allah yang sudah memberikan Yesus Kristus putra tunggalnya yang lahir di kandang domba di Betlehem. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Semoga kita semua orang-orang yang selalu berharap akan kasih setia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami pada malam hari ini boleh bersukacita karena Engkau memberikan Yesus putra-Mu untuk keselamatan kami, orang-orang yang berdosa. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami tetap merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan-Mu. Jangan biarkan seorang pun di antara
diri sendiri, tapi kami mau bergantung kepada Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kasih. Biarlah Engkau Tuhan selalu ada bersama kami. Immanuel, Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Kasihani kami dengan doa kami. Amin. Perjuangkanlah perkara janji-janji.
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua boleh berdiri karena Bapak Wali Kota sedang datang ke gereja. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Ibu Pendeta yang mana telah melaksanakan ibadahnya. Saya sebelumnya mohon maaf mengganggu, dan kali ini saya bersama Bapak Dandim 09, juga Bapak Kapolres Kota Cimahi, Kajari, juga Bapak Kepala Pengadilan dari Bandung, dan kami juga ditemani dari rekan-rekan para ASN dari Kota Cimahi, Bapak Sekda, Pak Asisten, dan kepala dinas yang hadir mengikuti, yaitu memantau, melihat, meninjau pelaksanaan daripada peribadatan di Gereja HKBP ini. Saya selaku pribadi maupun pemerintah Kota Cimahi menyampaikan selamat merayakan hari Natal. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyertai kita semua dan menjaga kita semua, khususnya warga Kota Cimahi ini, dari apapun yang akan terjadi kita. Mudah-mudahan kita aman dari COVID-19, tapi mudah-mudahan kita segera selesai. Mudah-mudahan COVID-nya sudah tidak ada lagi, kita bisa berkumpul bersama yang seperti ini juga. Kami selaku pemerintah Kota Cimahi menyampaikan silakan melaksanakan ibadah, tapi saya hanya memohonkan satu, jaga protokol kesehatan, gunakan masker minimal dan jaga jaraknya, sehingga ini semua bukan kami menyusahkan, bukan kami membenci, tetapi ini demi keselamatan kita bersama. Di hari Natal ini dan tahun baru kita ingin bersenang-senang, berbahagia, tetapi tentunya kita harus tahu diri, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga tetangga kita, menjaga saudara dan lingkungan kita. Kita dengan menikmati ibadah yang nyaman, tentram, aman, dan damai. Ini kami dari Forkopimda Kota Cimahi meninjau pelaksanaannya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami semua menjaga kepada Bapak Ibu semuanya tempat peribadatan ini. Mudah-mudahan aman-aman. Kami jaga di luar, kami jaga di lingkungan Bapak Ibu. Selamat merayakan hari Natal ini, sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadahnya dengan nyaman, tentram, aman. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf mengganggu pelaksanaan ibadah, tapi kelihatannya tidak seperti yang ditanya. Ya, terima kasih, bisa dilaksanakan dengan seperti ini. Jalannya juga ada, saya sudah cukup bagus untuk dipertahankan, sehingga Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita juga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Kami akan melanjutkan perjalanan untuk menuju yang lain. Saya harapkan Bapak Ibu
Selamat, Tuhan memberkati. Kami atas nama pendeta Majelis Jemaat Akademi Cimahi dalam Susunan Raja mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Bapak Wali Kota, Bapak Kami, Bapak Kapolres, Bapak Kejati, Ibu Kejati, dan juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri. Sangat luar biasa saya kira kedatangan daripada Bapak dan Ibu. Apalagi setelah itu saya ucapkan selamat Natal bagi kami warga Kristen yang ada yang dari jalan-jalan sesama. Kita memiliki yang sangat luar biasa sebagai ringkisan atau bagi kita semua jemaat Akademi Kristen. Semoga ke depan sebagaimana Bapak Wali katakan tadi, pandemi COVID segera berakhir. Mari kita selalu sama-sama menjaga keselamatan seluruh umat. Karena kita sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga negara, pasti kita selalu taat akan peraturan pemerintah, taat akan prokes. Dan memang kalau Bapak Wali Kota lihat ini kami. Kalau ada sebenarnya kami kasih 600, tapi kami juga cuma setengah dari keluarga ini untuk selalu diikuti. Semoga Bapak Ibu Tuhan berkati dan selalu Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya bagi masyarakat, khususnya Cimahi dan juga Indonesia. Tuhan Yesus, Bapak kita yang surga memberkati.